Jumlah kasus positif terinfeksi virus corona di Indonesia telah mencapai 686 orang dengan angka kematian mencapai 55 orang dan masih ada kemungkinan terjadi peningkatan angka apalagi jika dilakukan rapid test massal oleh pemerintah. Rencananya rapid test COVID-19 akan dilakukan pada Jumat 27 Maret mendatang. Namun apakah benar dilakukan secara massal ataukah hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja? Kita akan membahasnya dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, ada Dr. Brian Sriprahastuti melalui sambungan telepon. Ya, dokter, kita tahu bahwa nanti akan dilakukan rapid test, bisa dikatakan secara massal seperti itu bagi masyarakat. Siapa saja atau kelompok mana saja yang mungkin akan diprioritaskan untuk rapid test kali ini? Ya, mungkin harus difahami ya yang disebut dengan tidak murni massal sebetulnya karena selektif dia. Jadi pemeriksaan rapid test yang akan kita lakukan ini adalah pemeriksaan rapid test antibody. Jadi dilakukan secara selektif. Pada prinsipnya tujuannya adalah untuk menemukan mereka yang kemungkinan besar positif. Nah, artinya ini kita akan mencari di masyarakat ya. Pendekatannya bisa dua, bisa dicari di masyarakat melalui kontak tracing atau didapatkan dari pasien yang datang ke rumah sakit. Jadi di sini ada syarat utama. Syarat utamanya adalah mereka yang mempunyai kontak positif, mempunyai kontak dekat atau kontak erat dengan yang confirm positif COVID-19. Begitu. Jadi ini kemudian ada gejala ataupun tidak ada gejala. Kalau ada gejala biasanya kan datang ke fasilitas kesehatan ya. Akan dilakukan rapid test ini, tetapi perlu diperhatikan bahwa rapid test antibody ini bukan diagnosa pasti, tetapi sifatnya adalah deteksi awal. Artinya mereka yang ditemukan hasilnya negatif, maka akan dilakukan pemeriksaan rapid test ulang pada hari ke-10. Karena ada kemungkinan antibodinya itu belum terbentuk. Tetapi kalau hasilnya rapid testnya ini positif, maka langkah selanjutnya adalah harus dilakukan konfirmasi laboratorium jika memungkinkan. Konsekuensi dari hasil rapid test yang positif harus diikuti dengan kontak tracing untuk menemukan kembali yang kontak erat yang kemungkinan juga akan menjadi positif. Demikian. Dokter, berarti tidak dilaksanakan secara massal seperti itu, tapi selektif. Kemudian kalau kita melihat nanti diadakan rapid test, tadi Anda katakan 10 hari seperti itu. Berarti hanya mendeteksi untuk gejala-gejala awalnya saja. Untuk gejala-gejala selanjutnya seperti apa, dokter? Bukan. Jadi kenapa dilakukan ulang hari ke-10 ini adalah untuk yang negatif. Karena tadi saya sampaikan bahwa rapid test yang sekarang ada ini adalah rapid test untuk memeriksa antibodi yang ada di dalam darah. Nah, sementara kita ketahui bahwa ada yang disebut dengan false negatif. False negatif, false itu salah ya, artinya hasil negatif yang salah. Artinya apa? Hasil rapid test menunjukkan hasilnya negatif, padahal belum tentu yang bersangkutan itu tidak mengandung virus di dalam tubuhnya. Hal ini terjadi terutama pada infeksi yang baru terjadi. Jadi begitu seseorang terinfeksi, maka dia perlu waktu. Perlu waktunya itu antara 8 sampai 10 hari. Ada yang paling cepat itu 6 hari, baru dia bisa antibodinya ada di dalam darahnya dan bisa dideteksi dengan dengan rapid test ini. Sehingga untuk mengurangi kemungkinan kita salah dalam memutuskan seseorang itu mengidap COVID-19 atau tidak, maka bagi yang hasilnya negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang. Tetapi sambil menunggu pemeriksaan ulang, maka yang bersangkutan harus melakukan isolasi diri di rumah. Menggunakan masker, isolasi diri, kemudian supaya tidak kontak kepada orang lain. Ingat bahwa ini dilakukan pada orang yang mempunyai riwayat kontak dekat atau kontak erat dengan confirm positif COVID-19. Hanya dilakukan kepada mereka yang sudah memiliki atau melakukan kontak langsung begitu dengan pasien positif COVID-19. Dokter, kemudian lalu setelah dilakukan rapid test, kemudian langkah selanjutnya untuk pemerintah seperti apa? Kita tahu bahwa mungkin
angka 686 orang ini masih bisa bertambah seperti itu, dan mungkin bisa jadi kalau semakin bertambah semakin banyak maka pemerintah juga akan semakin kewalahan untuk penanganannya. Seperti apa nanti, dokter? Iya, ya seperti saya sampaikan tadi, karena tujuannya memang untuk menangkap sebanyak mungkin penderita COVID-19 positif yang masih ada di masyarakat, terutama adalah yang memang tidak bergejala. Kalau bergejala, gejalanya berat kan cenderung datang ke rumah sakit ya. Sehingga konsekuensinya memang kita harus siap bahwa akan ada kasus-kasus, akan ada lonjakan kasus positif. Karena kita juga memahami kemungkinan adanya selama ini kemungkinan adanya fenomena gunung es. Tetapi perlu difahami juga bahwa tidak semua kasus positif itu harus dirawat di rumah sakit. Jadi yang dengan gejala berat, pneumonia atau radang paru-paru berat, memang harus dirawat di rumah sakit rujukan. Tetapi yang gejalanya ringan dan sedang, ini bisa dirawat di rumah sakit biasa atau di rumah sakit darurat seperti yang di Wisma Atlet yang sekarang dijadikan rumah sakit darurat. Tetapi sebetulnya yang gejala ringan, di mana yang gejala ringan itu gejalanya hanya demam di atas 38 tapi masih di bawah 39 derajat Celcius, kemudian mungkin ada batuk, ada nyeri tenggorokan tanpa disertai dengan sesak, dia sebetulnya tidak harus dirawat di rumah sakit. Bisa di rumah dengan yang disebut dengan isolasi mandiri. Ini sudah ada protokolnya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Pada prinsipnya seseorang harus berada di dalam rumah, kemudian menghindari kontak dekat dengan anggota keluarga yang lain, kemudian juga tetap harus menggunakan masker, membatasi penggunaan bersama alat-alat makan, kalau alat makan harus segera dicuci, kemudian juga menjaga ventilasi kamar supaya baik, jadi sekali dibuka terutama pada pagi hari supaya sirkulasi udara masuk, juga sinar matahari bisa masuk. Ini harus dilakukan selama 14 hari. Oke, berarti untuk mereka yang memiliki gejala-gejala ringan akan disarankan begitu untuk melakukan isolasi mandiri seperti yang Anda katakan tadi, dokter. Kemudian kalau ini juga menjadi pertanyaan publik, sudah ada rapid test, nanti mekanismenya akan seperti apa, dokter? Apakah mungkin akan ada door to door semacam seperti itu, atau mungkin akan dilakukan rapid test di stadion besar seperti itu, sehingga masyarakat juga bisa melakukan rapid test, atau seperti apa mekanismenya, dok? Mekanismenya sebetulnya sangat tergantung dari analisis dari Pemda masing-masing. Satu, dilihat juga bagaimana tingkat keparahan situasi ya, sebaran penyakit ini di satu daerah, kemudian berapa rapid test yang diterima. Misalnya untuk daerah Jabodetabek, karena ini kasusnya lebih dari 0,5% kasus yang positif sekarang ini kan ada di wilayah Jakarta, tentu saja perlakuannya akan berbeda. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah apapun keputusan yang diambil oleh Pemda pada saat pelaksanaan, tetap harus memperhatikan konsep physical distancing dan social distancing. Jadi kalau ada rencana dilakukan di stadion, orang berbondong-bondong antri di sana, pasti ini hal yang salah mengartikan instruksi ya, bukan seperti itu. Kemudian kalaupun mau dilakukan ke door to door ini mungkin dilakukan adalah untuk untuk kontak tracing. Jadi kalau sudah ada yang positif, kemudian akan dilakukan kan kontak tracing yang sifatnya adalah dari tenaga kesehatan. Itu dimungkinkan dari kasus yang positif ditanyakan kan dalam 14 hari ke belakang siapa saja yang kontak erat. Nah, ini dimungkinkan bagi petugas untuk datang ke orang-orang yang diduga mempunyai kontak erat dengan penderita atau dengan orang yang sudah dinyatakan hasil rapid testnya positif atau confirm positif. Tapi sekali lagi bahwa prinsip untuk tidak berdekatan, kemudian prinsip untuk tidak ada kerumunan itu harus tetap dipatuhi. Demikian juga petugas yang datang juga harus begitu, nggak bisa juga petugasnya datang berbondong-bondong satu peleton misalnya, nggak bisa seperti itu juga. Kemudian protokol untuk perlindungan diri dari sisi petugas juga tetap harus dilakukan. Mempertimbangkan terkait dengan social distancing atau physical distancing, bisa dikatakan seperti itu untuk penanganan ataupun adanya rapid test seperti itu. Dokter, sejauh ini atau nanti akan dilakukan rapid test, kira-kira kendala apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh para tenaga medis saat harus melakukan rapid test pada masyarakat? Kendala yang mungkin dihadapi adalah karena ini kan sekarang masih selektif ya, artinya gini,
pemerintah kan sudah merencanakan akan mendatangkan rapid test ini sebanyak 500.000. Kalau saya tidak salah, pada hari-hari kemarin itu baru 125.000 yang ada sekarang dan ini sudah disebarkan ke beberapa daerah. Artinya saat ini jumlahnya masih sangat terbatas. Nah, ini kan harus pandai-pandai nih pemerintah daerah untuk menggunakan semaksimal mungkin rapid test yang ada ini. Yang dikhawatirkan adalah orang kemudian merasa ada dua hal. Satu adalah semua orang curious ingin tahu statusnya seperti apa, kemudian berbondong-bondong mendatangi fasilitas kesehatan untuk meminta diperiksa, padahal sebetulnya orang yang sehat tidak pernah punya kontak, orang yang tidak punya kontak, orang yang kondisi yang tidak sakit, kemudian dia nggak perlu sebetulnya kan untuk diperiksa. Khawatirnya mereka juga berbondong-bondong untuk minta diperiksa. Kemudian yang kedua juga bisa jadi kemudian kalau petugas tidak datang, kemudian dia harus merasa curiga gitu ya, saya kayaknya pernah kontak nih, kenapa saya tidak didatangi, saya pengen periksa. Nah, ini juga potensial untuk terjadi ketidaktepatan seperti ini. Akhirnya malah bisa terjadi kerumunan orang gitu. Nah, ini harus diantisipasi sejak awal oleh dinas terkait atau oleh pemerintah daerah terkait. Artinya edukasi harus menyertai. Sebelum saya titip pesan saya, sebelum rapid test dilakukan, edukasi informasi yang benar harus disampaikan kepada publik tentang bagaimana rapid test ini akan dilakukan. Dan yang kedua juga harus diedukasi juga untuk hati-hati memaknai arti dari rapid test. Bahwa ini bukan diagnosa pasti. Jadi kalau mereka yang rapid testnya negatif, nggak boleh juga terlalu menjadi pongah, merasa kemudian dia kebal, merasa sehat, kemudian bisa jalan-jalan kemana-mana. Tidak seperti itu, karena bisa jadi dia sebetulnya positif tetapi maksudnya virusnya ada tetapi belum terdeteksi oleh pemeriksaan, bisa jadi seperti itu. Sehingga dan padahal potensial untuk menularkan kepada orang lain. Oke. Berarti memang perlu kesadaran diri sendiri juga ya, dokter, terkait dengan hal ini. Dan kemudian kalau di rapid test dan hasilnya negatif, belum tentu juga bisa berkeliaran di luar rumah seperti itu, tapi juga harus melakukan isolasi mandiri. Dr. Brian, terima kasih telah bergabung bersama kami di News on the Spot. Selamat bertugas kembali, dokter. Tetap jaga kesehatan di sana.